Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peci Puspitasari dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 4. Di sini saya akan memaparkan struktur keruangan serta perkembangan kota dan desa. Yang pertama, struktur dan perkembangan kota. Pengertian kota. Kota menurut Max Weber adalah suatu daerah tempat tinggal yang penghuni setempat dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri-ciri kota dibedakan menjadi dua, ciri-ciri fisik dan juga ciri-ciri sosial. Yang pertama, ciri-ciri fisik terdapat sarana perekonomian, tempat parkir yang memadai, tempat rekreasi dan olahraga, alun-alun, serta gedung-gedung pemerintahan. Yang kedua, ciri-ciri sosial. Terdapat masyarakat heterogen, bersifat individualistis dan materialistis. Mata pencarian pun non-agraris. Norma-norma agama tidak begitu ketat. Pandangan hidup lebih rasional dan menerapkan strategi keuangan. Yang ketiga, klasifikasi kota. Yang pertama, berdasarkan jumlah penduduknya. Kota kecil 20.000 sampai kurang dari 100.000 orang. Kota sedang 100.000 sampai kurang dari 500.000 orang. Kota besar 500.000 sampai kurang dari 1 juta orang. Kota metropolis 100.000 sampai 5 juta orang. Kota megapolitan lebih dari 5 juta orang. Yang kedua, berdasarkan perkembangannya, Lewis Manfred dalam Roharejo mengklasifikasikan kota berdasarkan tingkat perkembangannya. Yang pertama, tahap eopolis. Tahap eopolis yaitu suatu wilayah yang berkembang dan diatur ke kehidupan kota. Yang kedua, tahap polis. Tahap polis adalah kota yang masih memiliki ciri kehidupan agraris sebagai pusat keagamaan dan pemerintahan. Yang ketiga, tahap metropolis. Tahap metropolis adalah kota besar yang perekonomiannya sudah mengarah ke sektor industri. Yang keempat, tahap megapolis. Tahap megapolis terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan, sehingga membentuk jalur perkotaan yang besar. Yang kelima, tahap tiranopolis. Tahap tiranopolis adalah kota yang mengalami kemerosotan moral dan akhlak manusianya. Yang keenam, tahap nekropolis. Tahap nekropolis adalah perkembangan kota menuju ke arah kematian. Selanjutnya, yang keempat, tahap perkembangan kota. Yang pertama, tahap awal. Pada tahap ini belum adanya pembagian dan perbedaan kawasan pemukiman kelas bawah dan kelas atas. Yang kedua, tahap muda. Pada tahap ini terlihat adanya proses pengelompokan kawasan permukiman kelas menengah ke atas mulai bermunculan di pinggiran kota. Yang ketiga, tahap dewasa. Adanya gejala segresi atau pemisahan fungsi-fungsi dan terlihat adanya perbedaan pemukiman kelas atas dan kelas bawah. Yang keempat, tahap ketuaan. Tahap ini ditandai adanya pertumbuhan yang terhenti, kemunduran dari beberapa distrik dan kesejahteraan ekonomi menunjukkan gejala-gejala penurunan. Struktur ruang kota. Struktur ruang kota merupakan gambaran pelayanan kegiatan internal kota dan jaringan infrastruktur kota yang direncanakan dalam wilayah kota pada skala yang merupakan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, nasional, bahkan internasional. Struktur kota telah diuraikan oleh beberapa ahli, di antaranya yang pertama, teori konsentris. Dalam periode tahun 1920-an, Robert E. Park dengan Ernest W. Burgess melakukan penelitian di Chicago, Amerika Serikat sebagai fokus utamanya. Burgess memberikan teori konsentris dengan membagikan kota ke dalam zona, seperti gambar di samping ini. Gambar yang pertama yaitu Central Business Districts atau CBD atau daerah pusat kegiatan. Gambar yang kedua, Transition Zone atau daerah peralihan. Zona ketiga, Low Class Residential Homes atau zona pemukiman buruh rendahan.
Yang keempat, zone of better residence atau zona pemukiman buruh menengah. Zona kelima, commuter zone atau zona penglaju. Teori yang kedua yaitu teori sektoral. Hammershøi tahun 1939 memperkenalkan teori sektoral, yaitu unit-unit kegiatan perkotaan yang tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, tetapi membentuk sektor yang sifatnya lebih bebas. Secara garis besar, pembagian teori sektoral menurut Hoyt sebagai berikut. Zona yang pertama, Central Business Districts atau daerah pusat kegiatan. Zona yang kedua, industri atau perdagangan. Zona yang ketiga, low class residential atau permukiman kelas bawah. Zona yang keempat, middle class residential atau pemukiman kelas menengah. Zona yang kelima, high class residential atau pemukiman kelas atas. Teori yang ketiga yaitu teori inti ganda. Teori ini dikemukakan oleh Shonsley Harris dan Edward Ullman tahun 1945 yang kini dikenal dengan teori Harris-Ullman. Teori ini tidak ada urutan-urutan yang teratur dari zona kota. Kegiatan yang memiliki kemiripan akan berlokasi dalam satu area dan menciptakan subpusat dalam suatu kota. Zona dalam teori ini pusat kegiatan berganda yaitu 1. Zona Central Business Districts atau daerah pusat kegiatan. Zona yang kedua, industri ringan. Zona yang ketiga, pemukiman kelas rendah. Zona yang keempat, pemukiman kelas menengah. Zona yang kelima, pemukiman kelas atas. Zona yang keenam, heavy manufacturing atau industri berat. Zona yang ketujuh, business districts atau kawasan bisnis pinggiran kota. Zona yang ke-8, pemukiman pinggiran atau zona penglaju. Zona yang ke-9, kawasan industri luar kota. Yang kedua, struktur dan perkembangan desa. Pengertian desa. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu desi, yang artinya tanah kelahiran. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1, yaitu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri-ciri desa. Secara umum, ciri-ciri desa adalah kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. Pertanian sangat tergantung pada musim. Struktur perekonomian bersifat agraris. Norma agama dan hukum adat masih kuat. Menurut Rochard dan Warren, ciri-ciri masyarakat perdesaan adalah kelompok penduduk yang bermata pencarian utama di daerah tertentu dan mempunyai peran penting yang cukup besar. Komunikasi keluarga terjalin secara langsung dan informal. Suatu kelompok dibentuk berdasarkan faktor geografis, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan, dan keluarga di pedesaan masih tradisional. Struktur keruangan desa. Tata ruang adalah pola pemanfaatan lahan direncanakan untuk dijadikan tempat tinggal dengan memanfaatkan lingkungan demi kelangsungan hidup penduduk. Perkembangan desa. Yang pertama, desa tradisional. Desa pada masyarakat yang seluruh kehidupannya tergantung pada alam sekitarnya. Yang kedua, desa swadaya, merupakan kondisi suatu desa yang sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Yang ketiga, desa swakarya, adalah desa yang tingkat perkembangannya sudah lebih maju. Contohnya, listrik mulai masuk ke desa. Yang keempat, desa swasembada, sistem perhubungan dan pengangkutan tersedia dengan baik. Desa swasembada adalah desa yang telah maju masyarakat, tidak mengalami kesulitan karena sebagai sarana dan prasarana sudah tersedia dengan baik. Demikian pemaparan mengenai struktur keruangan serta perkembangan kota dan desa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.